Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Bang Magnet. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fisika SMA. Nah, di fisika SMA itu saya membahasnya dari atau yang saya mulai dari usaha dan energi. Sebenarnya sih kalau nggak salah fisika SMA itu belajar bab awalnya belajar tentang pengukuran alat ukur ya, tapi itu saya skip dulu. Saya langsung aja ke usaha dan energi. Nah, jadi saya itu di YouTube saya ini hanya membahas tentang soal ya, membahas tentang soal. Kalau misalkan materi sih sedikit sih gitu ya, tapi lebih ke inti soal. Nah, rencana juga saya ingin membuat playlist yang isinya itu, yang semua videonya isinya tentang pembahasan fisika di SMA. Oke, gitu guys. Nah, kita lanjut aja sekarang langsung. Usaha dan energi by Abang Magnet. Nah, usaha. Nah, kalian lihat ya, usaha seperti ini saya tidak menjelaskan. Nanti kalian cari apa itu usaha. Nah, ini energi kinetik seperti ini. Ini delta EK-nya ya. Kalau rumus delta EK-nya bisa dijabarin sih, tapi lebih singkat seperti ini. Nah, nanti saya akan membahasnya di contoh soal. Ini energi potensial. Nah, kalau energi potensial itu yang kita dapatkan dengan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, bagaimana cara menguji gravitasi? Menguji gravitasi itu banyak ya caranya. Bisa dengan bandul, bisa ya banyak lah pokoknya cara menguji gravitasi. Jadi nanti nilai gravitasi itu biasanya mendekati nilai 9,8 meter per second kuadrat. Seperti itu guys. Nah, kita langsung aja skip. Nah, ini energi mekanik seperti ini. Oh ya, jangan lupa nanti kalian screenshot ya yang tadi ini. Kalian screenshot supaya untuk bahan belajar kalian ya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Ini energi mekanik untuk mendapatkan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, ini energi pada pegas, mungkin di next video saya bahas sedikit deh. Jadi dia tuh pakai K ya. K itu konstanta. Konstantanya tuh kita cara mendapatkan dengan cara F per X. F itu apa sih? F gaya, M kali G. Gitu ya, massa dikali gravitasi atau percepatan gravitasi. Yang dimana besar yang tadi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Suara gue turun naik. Sorry. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Delta X nanti pokoknya nanti kita bahas di soal-soal berikutnya aja. Jadi gue pengen fokus dulu. Nah, energi pada pegas seperti ini. Daya. Nah, daya itu sebenarnya ada daya pada listrik, ada daya pada usaha. Nah, jadi kita fokusnya daya pada usaha dulu. Karena apa? Ya, karena kita bahas tentang usaha dan energi. P sama dengan W per T. Ya, W itu ya satuan daya watt ya. W itu apa? Usaha. Usaha satuannya apa? Joule. Latihan soal. Oke, latihan soal kita buka dulu. Apa namanya ininya? Langsung saya skip aja nanti, soalnya agak lama di sini proses membuka whiteboardnya. Oke, ini udah saya buka. Emang tadi prosesnya agak lama banget guys. Soalnya ya butuh koneksi juga untuk mengakses aplikasi ini, Microsoft Whiteboard. Ini harus pakai koneksi. Nah, kita langsung aja ke soal pertama. Soal pertama itu ada sebuah balok diberi gaya 60 Newton ya. Dan balok bergeser 20 meter dengan sudut 60 derajat. Tentukan usaha balok tersebut. Berarti dari dari sini aja kelihatan ya. Jadi cara mengerjakan soal itu ya, pertama kita baca dulu nih soalnya apa. Nah, yang kedua, untuk lebih pastinya lagi kita tulis aja diketahuinya apa. Gaya 60 Newton. Ya berarti gaya dong, ya kan? Berarti nomor 1 gaya itu kan F ya. F sama dengan 60 Newton. Aduh, agak nge-lag lagi. Watt gun ya, agak nge-lag. 60 Newton. Nah, tadi kan bergeser tuh sebesar berapa tadi ya? 20 ya, bergeser sebesar 20 meter. Nah, 20 meter itu apa sih ya? Perpindahan tadi apa? S ya. Coba kita lihat lagi S ya, perpindahan itu. Perpindahan itu adalah S satuannya meter, oke. Kita langsung aja lanjut. S tadi berapa? 20 meter. Jangan lupa tadi ada sudutnya. Sudutnya kita pakai theta aja.
Tapi kenapa kenapa kalau di soal-soal pembahasan di sekolah kok kadang-kadang makainya kok alfa gitu ya. Biasanya gini. Aduh, terlalu besar nih. Biasanya W ya. W sama dengan Fs cos alpha gitu ya. Tapi gue nggak pakai ini guys ya, soalnya gue biasa pakai theta. Theta itu ya simbolnya seperti ini, bulat. Terus tengahnya ada kayak tali pinggangnya gitu. Nah, sebenarnya sama aja sih. Alpha theta tuh sama aja. Ya sama-sama untuk sudut, ya bebas kalian mau pakai apa aja. Tapi kalau gue pakainya theta gitu ya. Oke, tetanya tadi 60 derajat. 60 derajat. Oke, dengan sudut 60 derajat tentukan usaha balok tersebut. Nggak usah digambar pun kita sudah tahu cara mengerjakannya ya. Jika ada sudut, berarti rumusnya adalah tadi apa? W sama dengan Fs cos theta. Dimana F-nya tadi adalah 60 ya tadi. Aduh, sorry. 60. Oh iya, gue lupa. Sebenarnya kita jangan langsung, walaupun ini satuannya udah sama ya, udah satuan SI standarnya. Walaupun ini udah meter, satuannya udah bener gitu ya. Kalian harus periksa lagi gitu, jangan buru-buru masukin gitu. Mana tahu ini satuannya S-nya perpindahannya cm gitu ya. Terus ya biasanya di S-nya sih. Atau mungkin bisa nggak ya kira-kira gini guys ya. Gayanya itu F-nya itu belum diketahui, jadi diketahui cuman berat si baloknya itu. Jadi kalau belum diketahui ya, kalau di soal biasanya takutnya gini, sorry susah buat gue pengen ngomong. Biasanya ada nggak ya soal kayak gini gitu ya. Jadi biasanya tuh gayanya nggak diketahuin, yang diketahuin cuman masanya. Gimana cara dapetin gaya kalau diketahuinnya masa doang yang tadi jikalau diketahuinnya masa, berarti F sama dengan, kita cari F nya sama dengan M kali G ya, masa dikali percepatan gravitasi, yang dimana percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Percepatan berarti ya meter per second kuadrat. Kalau kecepatan meter per second gitu ya guys ya. Harus di dalam kepala ya, jangan di luar kepala. Jadi biasain bilang, gue udah di luar kepala nih. Kalau di luar kepala lupa semua dong. Gini aja, ganti omongannya, wah udah di dalam kepala nih. Kalau gue gitu guys ya. Oke, langsung aja berarti F kali S. S itu apa? S itu perpindahan. Perpindahannya itu 20. Cos 60. Ini 20 ya. Sorry, nanti kalian bingung ini. Ini S itu 20 ya. Cos 60 ya, cos 60. Kita tulis dulu aja cos 60. Nah, saran gua, kalian tuh harus, nanti kalian cari aja tabel kosinus ya, tabel kosinus. Nanti kan ada tuh sin cosnya nilainya berapa. Nah, kalian harus hafal. Cos 60 berapa? Setengah ya guys ya. 6 kali 2 12, nolnya ada 2. Berarti kita taruh gitu caranya guys ya. Cos 60 setengah. 1200 dibagi setengah 600 joule. Tulisannya 600 joule ya. Oke. Sebenarnya ini dasar sih ya, ini dasar banget. Ini soal dasar banget. Nanti kita atau saya selaku abang magnet, saya akan mencari soal yang lebih panjang atau agak lebih sulit lah gitu ya. Nah, soal kedua ini lumayan agak panjang sih ya. Sebuah benda, tapi nggak susah. Sebuah benda sebesar 5 kg bermula diam lalu bergerak lurus dengan percepatan sebesar 7 meter per second kuadrat. Berapa usaha yang didapat untuk menjadi energi kinetik setelah 3 detik? Biasanya atau enggak ya, atau enggak tahu ya. Takutnya kalau soal seperti ini itu diselipin biasanya. Jika percepatan gitu ya. Percepatan percepatan gravitasi sama dengan 9, ini misal doang meter per second kuadrat ya, kuadrat gitu. Tadi mana ya, sorry ini gua kopas dulu buat terus ini. Nah, takutnya ini sebenarnya nggak ada fungsinya gitu, soalnya ya energi kinetik gitu, mana nggak kita nggak pakai percepatan gravitasi.
Ini cuman misal doang gitu ya. Jadi abaikan aja kalian kalau ada percepatan gravitasinya gitu. Maksud gua gitu doang. Ya ini kan soal-soal gua ya guys ya, yang bikin juga gua. Nah, habis itu apa sih? Iya, sampai lupa tadi bahas soal yang tadi. Diketahui massa ya, diketahui massa 5 kg. Massanya 5 kg nomor 2. Massa diketahui, massanya sama dengan 5 kg. Lalu bermula diam, tulis aja guys, tulis. Walaupun ada bermula diam, tulis aja. Kepencet ini. Bermula diam. Kalian harus memahami soalnya ya, supaya mengerti ya guys ya. Lalu dengan percepatan itu A ya. A sama dengan 7 meter per second kuadrat. Percepatan A 7 meter per second kuadrat. Tadi mana soalnya? Habis itu berapa usaha yang didapat untuk menjadi energi kinetik kan? Nah, energi kinetik setelah 3 detik. Berarti tadi berapa sih? Lupa ya. 3 detik ya. T-nya atau waktu ya. Satuan SI-nya second ya. 3 detik. 3 second. Berapa usaha apa tadi pertanyaannya? Berapa usaha yang didapat untuk menjadi energi kinetik? Berarti W sama dengan delta sorry guys, kepencet EK. Nah, di mana delta EK itu adalah rumusnya. Delta EK itu rumusnya gini guys ya. Ini sama aja dengan langsung, atau mungkin kita taruh di bahasa lagi, W sama dengan delta EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini MV2 ya, dikurang setengah MV1 kuadrat. Nah, seperti ini. Sebenarnya agak terlalu panjang lah rumus seperti ini. Jadi coba kita, sorry guys ya berisik, kita keluarkan setengahnya. Masanya kan sama nih, kita keluarkan lagi dalam kurung berarti ya. V-nya berarti tinggal V2 sama V1. Oke. V2 sama V1 nya kita kurangin, dikurang V1 pangkat 2. Nah, ini sama aja kayak yang di atas, apa namanya rumusnya. Kalau nanti kita buktiin dah. Kita buktiin ya. Setengah M nya itu kan 5. Sorry, ini kita deketin aja. Setengah kali 5. V nya tadi VT nya nggak ada ya. Berarti kita cari dulu rumus VT itu. VT, aduh, kok tipis ya, tipis sekali. VT sama dengan ini VT ya, ini VT. V0 ditambah AT. Oke, V0 ditambah AT ya. Nyaris lupa. V0 ditambah AT. V0 nya berapa? 0. V0 nya nggak ada karena bermula diam. Ditambah A nya berapa? A nya 7 meter per second kuadrat. Ya udah, kita tulis aja 7 dikali 3 sama dengan 21 meter per second. Lihat ya, bukan per second kuadrat, soalnya V apa? Kecepatan. Kita simpen 21 meter per second kuadrat. Ini nggak bisa dihapus. Biarin. Berarti diketahui lagi, tadi kita sudah cari VT nya. VT sama dengan, oke lah, kita tulis lagi aja dah. V0 ditambah AT 0 ditambah berapa tadi? A nya itu 7 kali 3 sama dengan 21 meter per second. VT nya 21 meter per second. Berarti ini V2 nya 21 meter per second. Pangkat 2 dikurang 0 ya. V1 nya nggak ada. Nah, ini 5 bagi 2 aja dulu. Atau jangan, kita kalikan dulu 21 pangkat 2. Sorry guys ya, gue nyari HP gue dulu biar cepet ngitungnya. Nah, bentar gue aktifin HP gue dulu. 21 pangkat 2 itu 441 ya. Setengah, ya kan?
Bentar ya, bentar. Dibagi 2 sama dengan 0,2. Satuannya joule. Nah, coba kalau kita pakai rumus yang di atas nih, pakai rumus yang ini. Sama aja sih rumusnya. Apa hasilnya? Nih, pakai rumus yang ini sama aja. Asli sama aja. Nih ya, kita coba ya. Setengah M-nya 5 kali 21 pangkat 2 dikurang setengah 50 pangkat 2. Ini coba kalau kita lihat 0 pangkat 2 0. 0 kali 5 0. Setengah kali 0 5 kali 0 0 ya. Tadi gue ngomong 5 apa? Pokoknya intinya ini 0 ya. Ini habis nih. Ini habis, tinggal ini ya. Jadi sama aja kan, 21 kali 21 441 kali 5 itu 2205. 2205 kita bagi 2 itu kan 11025 ya. 1102,5. Nah, jadi cukup sekian dari video saya. Nanti kita lanjut ke usaha energi pada magnet ya, atau gaya gesek mungkin, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.